Assalamualaikum dan selamat siang. Hai, nama saya adalah Nazare Hanun. Saya dari kelas 10 LP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem komputer. Nah, sebelum itu saya bacakan dulu agendanya, yaitu yang pertama pengertian sistem komputer, kedua rangkaian proses, ketiga keuntungan menggunakan komputer atau advantage using komputer, yang keempat kerugian menggunakan komputer atau disadvantage using komputer, dan yang kelima adalah elemen-elemen komputer. Nah, yang pertama ada pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah seperangkat perangkat terintegrasi yang bisa menerima input, memprosesnya, memberikan output, serta menyimpan data dan informasi yang ada di dalamnya. Sistem komputer memungkinkan pengguna untuk dapat memasukkan, memanipulasi, dan menyimpan data. Contoh perangkat-perangkat yang termasuk dalam sistem komputer adalah CPU, monitor, keyboard, mouse, dan berbagai komponen opsional lainnya. Nah, kita lanjut yang kedua ada elemen komputer yaitu input, proses, output, storage, dan communication. Nah, lanjut kita ke penjelasan elemen komputer, yaitu ada hardware. Hardware ada perangkat keras, yaitu komponen fisik peralatan yang membentuk suatu sistem komputer terbagi dalam 5 golongan, yaitu satu input device memasukkan data-data yang akan diproses oleh komputer, contoh keyboard, mouse, dan scanner. Yang kedua, processing device, otak dari sistem komputer dua komponen utama, motherboard central processing unit (CPU), komponennya control unit atau mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, arithmetic and logic unit atau melakukan perhitungan matematis mengambil keputusan dari operasi logika. Selanjutnya, register atau penyimpanan sementara dari data yang diproses CPU. Yang ketiga ada memori, bagian yang menampung instruksi yang akan dan telah diproses CPU. Dibagi dua, yaitu pertama ada ROM, memori yang hanya dibaca saja dan tidak bisa diakses, sifatnya non-volatile, isinya tidak hilang meskipun listrik komputer dimatikan. Kedua, RAM, memori yang dapat diakses, media penyimpanan sementara. Ketiga, output device, berfungsi mengeluarkan hasil pengolahan CPU, contoh monitor dan printer. Yang keempat, storage device, tempat menyimpan data, instruksi, dan informasi untuk kebutuhan di mana masa yang akan datang. Contoh floppy disk, USB flash disk, hard disk, compact disk. Yang kelima yaitu communication device, sebuah perangkat keras yang mampu mentransmisikan data, instruksi, dan juga informasi di antara peralatan pengiriman dan peralatan juga penerima. Nah, kita lanjut ke pengertian elemen komputer software, yaitu software kebalikan dari hardware, perangkat komputer yang tidak bisa diraba. Nah, software terbagi menjadi 3, yaitu operating system, merupakan program yang dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sistem komputer. Yang kedua, programming software, digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin. 3. Application software, program yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, lanjut ini pengertian terakhir dari elemen komputer yaitu brainware, tenaga manusia yang mengatur proses dan mengoperasikan komputer. Contohnya yaitu programmer, operator, dan end user. Lanjut yaitu keuntungan menggunakan komputer yaitu kecepatan, kepercayaan, konsistensi, penyimpanan, dan komunikasi. Yang terakhir adalah kerugian menggunakan komputer yaitu pelanggaran kerahasiaan, dampak terhadap tenaga kerja, resiko kesehatan, dan dampak terhadap lingkungan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.